Tiga negara Eropa yakni Norwegia, Irlandia, dan Spanyol akan mengakui kemerdekaan Palestina. Pemimpin Irlandia menyatakan bahwa mereka akan mengakui Palestina sebagai negara namun tidak menentukan kapan waktu tepatnya. Sementara itu Norwegia dan Spanyol akan menyatakan pengakuan mereka terhadap kemerdekaan Palestina pada 28 Mei mendatang. Perdana Menteri Norwegia, Jonas Gahr Store, dalam keterangan pada Rabu 22 Mei mengatakan, solusi dua negara adalah demi kepentingan terbaik Israel. Store dalam pidatonya mengatakan keputusan pengakuan terhadap kemerdekaan Palestina ini lantaran melihat korban warga sipil yang terus berjatuhan tiap harinya. Sehingga diharapkan pengakuan ini bisa menimbulkan perdamaian dan mengakhiri konflik berkepanjangan di Timur Tengah. Sementara itu, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menyampaikan pengumuman ini di hadapan Parlemen Spanyol pada Rabu 22 Mei. Sanchez telah menghabiskan waktunya berbulan-bulan berkeliling negara-negara Eropa dan Timur Tengah untuk menggalang dukungan bagi pengakuan negara Palestina serta kemungkinan gencatan senjata di jalur Gaza. Adapun sikap Norwegia dan Spanyol ini berbanding terbalik dengan sekutu dekatnya Amerika Serikat yang terus memberikan dukungan pada Israel. Sebagaimana diketahui, Norwegia dan Spanyol merupakan anggota NATO. Regjeringen har besluttet at Norge vil anerkjenne staten Palestina. Norges anerkjennelse vil tre i kraft 28. mai. Norge vil med det anse Palestina som en uavhengig, selvstendig stat med alle de rettigheter og plikter som dette innebærer. En palestinsk stat er forpliktet i tråd med folkeretten til å leve i fred innenfor sikre, internasjonale, anerkjente grenser og etterleve alle relevante FN-resolusjoner. Estamos obligados a hacer cuanto esté en nuestra mano, mandando ayuda humanitaria, como estamos haciendo, asistiendo a los refugiados y desplazados, como estamos haciendo, pero también usando todos los resortes políticos que están en nuestro alcance para decir alto y claro que no vamos a permitir que se destruya por la fuerza la posibilidad de los dos estados, que es la única solución justa y sostenible a este terrible conflicto. Por eso, señorías, quiero comunicarles que tras haber consensuado la decisión entre los dos partidos que formamos el Gobierno de coalición progresista y haciéndonos eco del sentir mayoritario del pueblo español, el próximo martes 28 de mayo España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina. Dalam kesempatan terpisah, Perdana Menteri Irlandia Simon Harris mengatakan pihaknya belum menentukan waktu pengumuman. Harris meyakini langkah ketiga negara Eropa ini akan diikuti oleh negara lainnya. Last month I stood on these same steps with Prime Minister Sanchez of Spain, and we said that the point of recognizing the state of Palestine was coming closer. That point has now arrived. Today, Ireland, Norway, and Spain are announcing that we recognize the state of Palestine. Each of us will now undertake whatever national steps are necessary to give effect to that decision. In the lead up to today's announcement, I've spoken with a number of other leaders and counterparts, and I'm confident that further countries will join us in taking this important step in the coming weeks. This is an historic and important day for Ireland and for Palestine. Tak hanya mengakui kemerdekaan Palestina, Norwegia juga merasa wajib untuk ikut menangkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu apabila surat perintah penangkapan dikeluarkan oleh Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC. Menteri Luar Negeri Norwegia, Espen Barth Eide, dalam keterangan pada Selasa 21 Mei mengatakan penangkapan bisa dilakukan jika Netanyahu ataupun Menteri Pertahanan Israel Gallant tiba di Norwegia. Hal ini membuat Norwegia jadi negara Eropa pertama yang mengeluarkan pernyataan soal penangkapan Netanyahu. Tak hanya Netanyahu, penangkapan juga akan dilakukan oleh Norwegia terhadap pemimpin Hamas, yakni Yahya Sinwar, Mohammed Deif, dan Ismail Haniyeh. Menurut Eide, penangkapan ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh negara anggota ICC. Bagi informasi, Kepala Jaksa ICC Karim Khan dalam keterangan pada Senin 20 Mei menyampaikan
pihaknya tengah mengupayakan surat penangkapan terhadap Netanyahu, Yoav Gallant, dan 3 bos Hamas. Kelima orang tersebut dianggap bertanggung jawab atas tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 35.000 jiwa. Namun upaya dari ICC mendapat tentangan baik dari Israel ataupun Hamas. Netanyahu dalam keterangan pada Senin 25 malam menilai hal tersebut tidak masuk akal dan dianggap memutarbalikkan fakta atau distorsi. Ia juga tak mau disamakan dengan para pemimpin Hamas yang juga ikut mendapat surat penangkapan ini. Netanyahu menegaskan dirinya dan Hamas tidak sebanding, ia pun muak dengan hal tersebut. Hal serupa juga disampaikan oleh pihak Hamas yang tidak mau disamakan dengan petinggi Israel yang disebut sebagai Al-Quds. Untuk pengakuan terhadap kemerdekaan Palestina, Israel kini menarik duta besarnya dari Irlandia dan Norwegia. Menteri Luar Negeri Israel Katz dalam keterangan pada Rabu 22 Mei mengatakan negaranya tak akan tinggal diam. Katz menyebut keputusan yang diambil Norwegia dan Irlandia tergesa-gesa. Menurutnya, langkah tersebut pun akan menimbulkan konsekuensi serius lebih lanjut. Hal serupa juga akan diterapkan pada Spanyol yang ikut mengakui kemerdekaan Palestina. Dalam rilis Kemenlu Israel, tindakan dari 3 negara ini akan menimbulkan lebih banyak terorisme, ketidakstabilan, dan membahayakan prospek perdamaian. Sebagaimana diketahui, 3 negara Eropa yakni Norwegia, Irlandia, dan Spanyol kompak mengakui kemerdekaan Palestina. Hal ini dilakukan agar tercipta perdamaian serta mengakhiri konflik berkepanjangan di Timur Tengah. Pemimpin Irlandia menyatakan bahwa mereka akan mengakui Palestina sebagai negara, namun tidak menentukan kapan waktu tepatnya. Sementara itu, Norwegia dan Spanyol akan menyatakan pengakuan mereka terhadap kemerdekaan Palestina pada 28 Mei mendatang.